Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkinkah seorang yang sudah menerima Yesus belum dibaptis Roh Kudus dan karenanya harus berdoa sungguh-sungguh atau didoakan agar menerima baptisan Roh Kudus? Video kali ini akan membahasnya tuntas. Simak sampai selesai supaya paham. Saudara-saudara, ada yang mengajarkan bahwa setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka langkah selanjutnya adalah kita harus berdoa sungguh-sungguh agar dibaptis oleh Roh Kudus. Tidak sedikit orang yang akhirnya meyakini hal ini sebagai sebuah kebenaran, sehingga akhirnya mereka mulai berdoa sungguh-sungguh, bahkan berpuasa agar menerima baptisan Roh Kudus. Biasanya momen yang paling ditunggu-tunggu adalah ibadah pencurahan Roh Kudus. Persiapannya sudah dilaksanakan 10 hari sebelumnya, di mana doa puasa dilaksanakan guna menanti pencurahan Roh Kudus dan puncaknya diyakini akan terjadi di ibadah pencurahan Roh Kudus. Mereka menganggap pada momen inilah banyak orang akan menerima baptisan Roh Kudus. Selain berdoa dengan sungguh-sungguh dan berpuasa agar menerima baptisan Roh Kudus, ada cara lain yang biasanya sering nampak dalam ibadah mereka, yakni penumpangan tangan dari seorang hamba Tuhan. Diyakini bahwa ada orang-orang tertentu yang dianggap sebagai hamba Tuhan yang ketika menumpangkan tangan pada seseorang, maka orang tersebut akan menerima baptisan Roh Kudus. Saudara-saudara, pada video sebelumnya saya sempat menyinggung bahwa jangan kita menganggap Roh Kudus hanyalah kuasa yang dapat kita kendalikan, sehingga kapanpun kita mau seorang dilawat Roh Kudus, maka itu bisa terjadi melalui kita. Karena sebagai hamba Tuhan, kita adalah orang-orang yang memohon Roh Kudus menyatakan kuasanya, dan bukan sebagai orang yang mengendalikan dan memberikan kuasa Roh Kudus kepada orang lain. Ajaran seperti ini memberi kesan bahwa sesungguhnya ada jarak antara orang yang sudah percaya Yesus dan menerima baptisan Roh Kudus. Dan karenanya, ajaran seperti ini mengharuskan setiap orang yang telah percaya Yesus untuk berusaha sungguh-sungguh agar mereka memperoleh baptisan Roh Kudus. Saudara-saudara, kita harus memahami bahwa menerima baptisan Roh Kudus itu artinya sama dengan menerima Roh Kudus. Jadi, pada saat Anda menerima Roh Kudus, maka pada saat itulah Anda menerima baptisan Roh Kudus. Lalu kapan seseorang menerima Roh Kudus? Perhatikan ayat berikut ini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Efesus 1 ayat 13. Jadi, pemberian Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus itu terjadi saat seorang percaya kepada Yesus. Sekarang bagaimana dengan istilah baptisan Roh Kudus seperti pada ayat berikut ini? Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Markus 1 ayat 8. Berdasarkan ayat tadi, kita dapat memahami bahwa baptisan air merupakan tanda, sedangkan baptisan Roh Kudus merupakan realitanya. Jadi, kalau baptisan air merupakan tanda pertama yang diberikan pada waktu seseorang menjadi pengikut Kristus, maka baptisan Roh Kudus haruslah merupakan realita pertama yang dialami oleh seseorang pada waktu ia menjadi orang Kristen atau percaya Yesus. Jadi, setiap orang yang sudah percaya Yesus pasti telah mengalami baptisan Roh Kudus, sehingga orang tersebut tidak perlu lagi berdoa, bahkan berpuasa agar menerima baptisan Roh Kudus. Catatan Injil Yohanes 3 ayat 16 jelas menyatakan kepada kita untuk percaya Yesus dan bukan ditambah dengan meminta dibaptis Roh Kudus. Karena saat Anda percaya, Anda dibaptis Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara-saudara, pahamilah, berhati-hatilah. Banyak baca Alkitab dan sukailah khotbah-khotbah yang bersifat pengajaran dan bukan hanya hal-hal praktis saja. Karena banyak orang yang terus mengajar tanpa belajar menyebar di media sosial. Mereka terus mengajarkan ajaran yang salah. Jika saudara tidak memahami ajaran yang benar, maka sudah pasti saudara akan dengan mudah mengikuti ajaran yang salah, bahkan sesat. Demikian penjelasan saya. Semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.